Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat subscriber semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di video kali ini saya akan kembali membahas konsultasi hukum. Dari sahabat subscriber, ini pertanyaannya. Baik, inti pertanyaannya, apakah kalau kita mengurus cerai kemudian hanya mendapat akta cerai tanpa dilengkapi berkas putusan, berkas pengadilan, dalam hal ini adalah salinan putusan, itu bermasalah atau tidak? Sah atau tidak ya akta cerai tersebut atau perceraian tersebut? Kemudian kalau misalkan mengurus perceraian kepada pengacara, apakah nantinya dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan dokumen lainnya itu akan dikembalikan atau diserahkan kepada pengadilan? Intinya sih pertanyaan dari beliau ini seperti itu. Baik, simak selanjutnya dalam segmen konsultasi hukum. Apabila dalam permasalahan rumah tangga berujung atau sampai berujung kepada perceraian, maka hendaklah dilakukan di pengadilan agama. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan atau melalui proses pengadilan, proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita tadi, menurut analisa kami, berdasarkan analisa akademik dan juga analisa Undang-Undang Perkawinan, dapat kami simpulkan bahwasannya apabila akta cerai tidak dilengkapi dengan salinan putusan, itu bisa dinilai tidak sah. Kenapa? Karena proses perceraian yang diakui oleh negara, oleh undang-undang, itu yang dilakukan sesuai proses hukum, menempuh proses hukum, proses persidangan, dan setiap proses persidangan pasti ada yang namanya putusan. Dan putusan tersebut dituangkan dalam dokumen atau berkas yang namanya salinan putusan yang akan diperoleh oleh setiap pihak yang berperkara di pengadilan. Jadi, ketika proses perceraian diajukan ke pengadilan, maka produknya ada dua, yaitu akta cerai dan juga salinan putusan. Itu, jadi kalau misalkan hanya akta cerainya saja, itu dipertanyakan, apakah akta cerai ini diterbitkan atas dasar putusan pengadilan, putusan majelis hakim? Apakah akta cerai ini diterbitkan setelah melalui rangkaian proses persidangan atau tidak? Itu akan dipertanyakan. Jadi sangat penting akta cerai dilengkapi dengan salinan putusan. Karena apa? Akan diperlukan untuk mengurus berkas-berkas yang lainnya, misalkan untuk mengurus berkas tunjangan. Apalagi ini para pihaknya PNS, ASN, atau TNI Polri, baik salah satu pihak atau kedua-duanya, ASN dan TNI Polri. Itu pasti akan diperlukan. Kalau misalkan sampai terjadi perceraian, akan ditanyakan nanti akta cerainya dan juga salinan putusannya. Karena di dalam salinan putusan itu memuat kronologis dari awal sampai akhir. Apa alasannya? Identitas para pihaknya siapa saja? Saksinya siapa? Buktinya apa? Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan itu apa? Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apa? Sehingga keluarlah putusan. Dan bunyi putusannya seperti apa? Itu tertuang semuanya di dalam berkas salinan putusan. Kemudian juga akan diperlukan apabila nanti mau menikah lagi. Biasanya kantor urusan agama akan meminta mana akta cerai dan salinan putusannya. Karena kantor urusan agama pun akan sesuai prosedur. Ketika akan menikah lagi dan dia statusnya janda atau duda, akan diminta mana akta cerai dan salinan putusannya. Ya, itu. Kemudian juga untuk mengurus misalkan dokumen-dokumen yang lain.
untuk mengajukan gugatan gonogini misalkan, mana bukti perceraiannya, akta cerainya mana, salinan putusannya mana. Itu kalau untuk mengurus gugatan gonogini pasca perceraian. Atau misalkan mengurus hak asuh anak, atau misalkan perwalian dan lain sebagainya. Jadi akta cerai dan salinan putusan itu adalah satu kesatuan yang membuktikan bahwa akta tersebut terbit sesuai dengan aturan hukum melalui proses atau menempuh proses persidangan di lembaga peradilan. Kemudian kalau misalkan menguasakan perkara perceraian kepada pengacara, dokumen-dokumen yang diberikan itu apa saja? Tentu dokumen-dokumen yang menjadi bukti akan adanya pernikahan seperti buku nikah, kemudian bukti identitas para pihak, fotokopi KTP, kemudian KTP asli, kemudian juga fotokopi dan kartu keluarga asli, kemudian yang berkaitan dengan bukti-bukti surat lain apabila ada bukti-bukti surat yang lain ya. Nah, apa saja yang diserahkan ke pengadilan dan apa yang akan dikembalikan kepada para pihak? Yang pertama, buku nikah asli. Buku nikah asli itu sebagai syarat mengajukan gugatan cerai dan juga akan diserahkan kepada pengadilan. Artinya akan diambil oleh pengadilan. Jadi tidak dikembalikan lagi kepada para pihak yang berperkara. Ya, buku nikah asli itu diambil pengadilan yang nantinya akan diganti dengan menerbitkan akta cerai. Kemudian dokumen yang lainnya itu fotokopinya saja. KTP fotokopi, kartu keluarga fotokopi, akta lahir fotokopi, yang lainnya juga sama. Namun pada saat pembuktian aslinya diperlihatkan. Ini fotokopi KTP para pihak, ini fotokopi KK. Aslinya ini nanti dilihat oleh hakim. Oh ya, dicocokkan dengan asli, antara asli dengan fotokopi. Oh iya, ini cocok. Nah, maka setelah itu kartu keluarga yang asli, akta lahir yang asli, KTP yang asli, atau dokumen bukti surat lain yang asli, itu setelah diperlihatkan kepada majelis hakim akan diambil kembali oleh pengacara untuk selanjutnya diserahkan kembali, dikembalikan kepada para pihak yang berperkara. Itulah jawaban saya untuk sahabat subscriber, viewers yang bertanya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa semua video ini ada gunanya, ada nilai edukasi dan bisa bermanfaat bagi orang lain, mohon dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati teman-teman semua, subscriber, viewers, dan pemirsa YouTube semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.